kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok saya Katarina Nena, saya Maria Eudistria Mendeng, saya Felicia Zimadur. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyeksi Fischer, proyeksi Howard, konformasi kursi dan juga konformasi perahu dari D. Idosa. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pada bagian ini kami akan menjelaskan proyeksi Fischer dari D. Idosa menggunakan model plastisin. Jadi sebelum masuk ke model terlebih dahulu, kita memahami apa yang dimaksud dengan proyeksi Fischer. Proyeksi Fischer merupakan cara menggambarkan suatu model secara dua dimensi untuk menunjukkan susunan atom, khususnya pada karbohidrat. Pada model ini, warna kuning menunjukkan atom karbon, warna ungu menunjukkan atom hidrogen, dan warna hijau menunjukkan atom oksigen. Struktur D. Idosa terdiri dari 6 atom karbon yang disusun lurus secara vertikal dari atas ke bawah. Karbon paling atas disebut sebagai karbon 1 atau C1, sedangkan karbon paling bawah disebut karbon 6 atau C6. Pada bagian atas, yaitu C1, terdapat gugus aldehid atau COH. Gugus ini terikat dari satu atom yang terikat pada satu oksigen dengan ikatan rangkap dan satu hidrogen. Selanjutnya, pada karbon kedua yaitu C2, di mana di sebelah kiri terdapat gugus OH dan atom hidrogen berada di sebelah kanan. Kemudian pada karbon ketiga yaitu C3, gugus OH berada di sebelah kanan dan gugus hidrogen berada di sebelah kiri. Sementara pada C4, gugus OH berada di sebelah kiri, sedangkan pada C5, gugus OH berada di sebelah kanan. Susunan ini membentuk pola kiri kanan pada C2 sampai C5. Nah, alasan mengapa disebut D. Idosa ditentukan dari posisi OH pada karbon C5, di mana di sebelah kanan pada proyeksi Fischer maka termasuk golongan D. Pada model ini dapat dilihat pada OH di C5 berada di sebelah kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini adalah D. Idosa. Terakhir, pada karbon ke-6 atau C6 terdapat gugus CH2OH yang terikat dengan 2 atom hidrogen dan 1 gugus OH. Ini adalah gugus OH dan ini adalah gugus hidrogen. Dari model ini dapat disimpulkan bahwa proyeksi Fischer dibentuk lurus dan digunakan untuk mempermudah melihat susunan gugus serta menentukan konfigurasi molekul seperti D atau L. Demikian penjelasan proyeksi Fischer dari Idosa. Terima kasih. Setelah memahami proyeksi Fischer, selanjutnya kita akan melihat bagaimana struktur tersebut berubah menjadi proyeksi Howard. Proyeksi Howard terbentuk melalui proses reaksi intramolekul, yaitu reaksi yang terjadi di dalam satu molekul itu sendiri. Pada D. Idosa, gugus OH yang berada pada karbon kelima akan menyerang gugus aldehid yang terdapat pada karbon pertama. Akibat dari reaksi ini, ikatan rangkap antara karbon dan oksigen pada gugus aldehid akan terbuka. Kemudian terbentuk ikatan baru antara oksigen dari C5 dengan karbon pada C1. Proses ini menyebabkan struktur yang awalnya berbentuk rantai lurus menjadi melipat dan membentuk cincin. Cincin yang terbentuk dari ke-6 anggotanya, yaitu 5 atom karbon dan 1 atom oksigen, sehingga disebut sebagai cincin piranosa. Setelah cincin terbentuk, susunan gugus-gugus pada molekul akan mengalami perubahan posisi. Aturan yang digunakan adalah
gugus yang berada di sebelah kanan pada proyeksi Fischer akan mengarah ke bawah pada proyeksi Haworth, sedangkan gugus yang berada di sebelah kiri akan mengarah ke atas. Pada D-idosa, gugus CH2OH pada karbon kelima akan mengarah ke atas karena termasuk dalam golongan D. Selain itu, pada karbon pertama akan terbentuk gugus OH baru yang dapat berada di atas atau di bawah. Nah, pada punya kami berada di atas sehingga disebut sebagai bentuk beta. Selanjutnya, jika kita perhatikan lebih detail pada struktur, karbon pertama atau C1 terikat pada 4 gugus, yaitu oksigen cincin, karbon kedua, gugus OH, dan 1 hidrogen. Sedangkan karbon kelima atau C5 terikat pada karbon keempat, oksigen, sedangkan karbon kelima atau C5 terikat pada karbon keempat, oksigen cincin, gugus CH2OH, dan 1 hidrogen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap karbon memiliki 4 ikatan yang lengkap. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa proyeksi Haworth merupakan bentuk cincin dari karbohidrat yang terbentuk dari reaksi dalam molekul dan digunakan untuk mempermudah melihat susunan gugus dalam bentuk melingkar. Demikian penjelasan proyeksi Haworth dari D-idosa. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan konformasi kursi dari B-D-idosa. Struktur ini merupakan bentuk lanjutan dari proyeksi Haworth, yang kemudian mengalami perubahan menjadi bentuk 3 dimensi yang disebut konformasi kursi. Bentuk kursi ini merupakan bentuk yang paling stabil karena dapat meminimalkan tolakan antar gugus dalam molekul. Penomoran karbon dimulai dari karbon 1 atau C1 yang berada di bagian atas kanan. Kemudian berlanjut ke C2 di kanan bawah, C3 bagian tengah bawah, C4 di kiri bawah, dan C5 di kiri atas. Dari C5 terdapat cabang C6 membentuk gugus OH, C2OH. Karena gugus C2OH pada C5 mengarah ke atas, maka senyawa ini termasuk dalam golongan D. Selain itu, pada C1 gugus OH juga mengarah ke atas, sehingga struktur ini termasuk dalam bentuk beta atau anomer. Pada konformasi kursi terdapat 2 jenis posisi ikatan, yaitu aksial dan ekuatorial. Posisi aksial merupakan ikatan yang mengarah lurus ke atas atau ke bawah, sedangkan posisi ekuatorial merupakan ikatan yang mengarah ke samping atau miring keluar dari cincin. Pada model ini dapat dilihat bahwa gugus-gugus besar seperti OH dan C2OH cenderung berada pada posisi ekuatorial karena posisi ini lebih stabil dan mengurangi tolakan antar gugus. Jika diperhatikan lebih lanjut, susunan gugus OH pada struktur ini mengikuti pola dari D-idosa, yaitu pada C2 gugus OH mengarah ke atas, pada C3 mengarah ke bawah, pada C4 kembali mengarah ke atas. Dengan demikian, struktur ini menunjukkan konformasi kursi beta D-idosa yang stabil dengan susunan gugus yang sesuai dengan aturan kimia. Demikian penjelasan mengenai konformasi kursi beta D-idosa. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang konformasi perahu atau bot dari beta D-idosa. Konformasi perahu merupakan salah satu bentuk 3 dimensi dari cincin karbohidrat yang terbentuk akibat perubahan dari konformasi kursi.
Perubahan ini terjadi karena adanya rotasi ikatan dalam cincin, sehingga kedua ujung cincin terangkat ke atas dan membentuk struktur yang menyerupai perahu. Pada model ini, penomoran karbon dimulai dari C1 yang berada di kanan atas, kemudian C2 yang berada di kanan bawah, C3 yang berada di bagian tengah bawah, dan C4 yang berada di kiri bawah, dan C5 yang berada di kiri atas. Dari C5 terdapat cabang yaitu C6 yang membentuk gugus CH2OH. Karena gugus CH2OH pada C5 mengarah ke atas, maka struktur ini termasuk dalam golongan D. Selain itu, pada karbon pertama atau C1, gugus OH juga mengarah ke atas, sehingga termasuk dalam bentuk beta atau beta anomer. Jika diperhatikan susunan gugusnya, C1 gugus OH mengarah ke atas dan hidrogen mengarah ke bawah. Pada C2, gugus OH juga mengarah ke atas dan hidrogen mengarah ke bawah. Sedangkan pada C3, gugus OH mengarah ke bawah dan gugus hidrogen mengarah ke atas. Pada C4, gugus OH kembali mengarah ke atas dan gugus hidrogen ke bawah. Sedangkan pada C5, gugus C2OH mengarah ke atas dan hidrogen mengarah ke bawah. Pada konformasi perahu, terdapat interaksi yang disebut sebagai tolakan antar gugus, terutama antara gugus C1 dan C5 yang saling berhadapan. Hal ini menyebabkan struktur perahu menjadi kurang stabil dibandingkan dengan konformasi kursi. Demikian, dapat disimpulkan bahwa konformasi perahu merupakan bentuk 3 dimensi dari beta deiodosa yang kurang stabil, namun penting untuk dipelajari karena menunjukkan bahwa molekul dapat mengalami perubahan bentuk atau konformasi. Demikian penjelasan tentang konformasi perahu dari beta deiodosa.